Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan mengantar kita boleh ada dan berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting dan diprioritaskan dalam kehidupan kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Untuk perkenanan Tuhan, Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali. Untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-5. Firman-Nya berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, mereka sudah mendapat upahnya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita prinsip penting dalam berdoa. Kita harus memahami apa prinsip penting dalam berdoa sehingga doa kita bisa mendatangkan mujizat, sehingga doa kita dijawab dan didengar oleh Tuhan. Karena itu prinsip penting dalam berdoa itu sesuatu yang sangat perlu kita pahami dengan harapan supaya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita berdoa dengan prinsip-prinsip yang benar yang diajarkan Kristus. Setidaknya ada dua prinsip penting dalam berdoa yang perlu kita pahami. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Ini prinsip yang pertama yang harus kita pahami sebagai umat. Jangan berdoa seperti orang munafik. Berdoa seperti orang munafik itu seperti apa? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kita berdoa itu jangan berdoa seperti orang munafik yang memamerkan doa mereka. Supaya doa mereka itu dilihat orang. Bahwa mereka ini adalah orang yang rohani sehingga mereka mau berdoa. Dan firman Allah berkata sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang harus kita buat itu dalam ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita tidak boleh berdoa seperti orang munafik yang memamerkan doa-doa mereka. Tetapi kita belajar supaya kita berdoa itu dengan tersembunyi. Tidak dengan maksud untuk dilihat orang. Maka firman Allah berkata, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini yang harus kita pahami dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, soal prinsip penting dalam berdoa. Yang kedua, prinsip penting dalam berdoa, ayatnya yang ke-7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Prinsip penting dalam berdoa yang kedua adalah jangan berdoa dengan bertele-tele. Berdoa dengan bertele-tele itu seperti apa? Berdoa yang diulang-ulang. Karena berpikir bahwa dengan doanya yang panjang itu Tuhan akan mendengar doanya.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Karena itu kata-katanya penuh dengan puisi dan prosa, kata-katanya itu sering diulang-ulang. Itu doa yang bertele-tele. Kita tidak boleh berdoa seperti itu. Kenapa? Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi sesungguhnya sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Karena itu tidak perlu dengan kata-kata yang panjang, doa yang panjang-panjang. Dengan memahami, dengan menyangka bahwa karena doa kita panjang maka doa kita dikabulkan. Doa kita dikabulkan bukan soal banyaknya kata-kata, bukan juga soal sedikitnya kata-kata. Tetapi kalau kita berdoa itu tidak dengan bertele-tele, maka saya percaya doa itu akan didengar dan dikabulkan Tuhan. Jadi mari kita pahami bahwa Bapa kita mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita berdoa, sebelum kita minta kepadanya, Dia sesungguhnya sudah tahu. Karena itu kita belajar supaya kita jangan berdoa dengan bertele-tele, mengulang-ulang kata-kata yang tidak penting, kata-kata yang tidak berguna itu. Jadi kita belajar, karena doa kita didengar bukan soal panjangnya atau pendeknya. Tapi saya percaya doa kita didengar karena hati kita yang penuh penyerahan kepada Tuhan, hati kita yang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, maka saya percaya doa seperti itulah yang dikabulkan oleh Tuhan. Dua prinsip penting yang harus kita pahami dalam berdoa. Jangan berdoa seperti orang munafik. Dan yang kedua, jangan berdoa dengan bertele-tele. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami prinsip penting dalam berdoa. Jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan berdoa dengan bertele-tele. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mau mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.